Tangan kosong nggak ada. Kenapa? Karena harapan yang kita taruh kepada orang tersebut besar. Pokoknya kalau akhirnya kata pulang umurnya jadi hampir, maka bapak datang penuh dengan harapan dari dia. Hei, dia kenapa tak bisa naruh harapan? Sebelum berangkat datang ke masjid, sabar dulu. Orang yang kita datang itu gak bakal bisa nolong, gak bakal bisa apa? Bantu. Dia cuma perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berarti jalan, kalau Allah berarti gak jalan. Bapak mau datang sini kali gak bakal jalan. Betul gak? Betul gak? Ini kan contoh kecil yang kita pulang. Maka sebelum ada hajat apapun, sebelum kita melaksanakan sholat, harus melakukan ibadah. Karena khusyuk di dalam sholat hukumnya wajib. Bukan saya bilang. Dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Ulumuddin, dalam kitab wa inna hala kabirun illa ala khasyi, itu perintah untuk apa? Perintah itu apa? Sholat. Maka di dalam kitab itu kan disebutkan khusyuk dalam sholat termasuk syarat sholatnya itu bukan syarat sholat. Orang kalau nggak khusyuk itu sholat sesat, betul nggak? Tapi hukumnya wajib. Karena apa? Karena khusyuk di dalam sholat itu adalah tanda diterimanya sholat kita di mata Allah. Maka Al-Quran katakan khusyuk itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Jadi yang wajib itu bukan hanya baca Fatihah, bukan hanya sakit. Khusyuk itu apa? Lantaran kita itu menganggap khusyuk itu tambahan sholat. Betul nggak? Ya udahlah, kalau khusyuk alhamdulillah, kalau saya ya yang penting udah sholat. Nah sekarang kamusnya ditambah. Khusyuk juga termasuk perkara yang wajib di dalam. Kalau wajib kira-kira kita kembali. Nah sekarang itu nganggap perasaan kita khusyuk itu nggak wajib. Khusyuk itu perkara yang ya udah, perkara yang biasa. Ya kalau dilakukan alhamdulillah, kalau enggak ya naudzubillah. Nah sekarang kita benar pengalaman kita. Khusyuknya apa? Khusyuknya apa? Tapi bukan syarat sah ya. Jadi kita pikirkan saya syarat hukum lagi. Bukan syarat sah. Sholat tetap sah walaupun tidak khusyuk. Tapi sahnya secara urusan dunia. Dunia itu maknanya dia udah terlepas daripada tanggung jawab sholat. Tetapi diterimanya sholat itu perlu namanya apa? Khusyuk. Nah caranya khusyuk yang ketiga tadi apa? Angan-angan kita pikirkan kita ini mau menghadap siapa dan kita mau minta apa. Nah sekarang kalau hatinya kosong dari dunia, mungkin nggak sholat kita begini apa? Kan tadi hati kosong nih dari apa? Dunia sebelum sholat. Berarti kira-kira kalau hati tidak kosong dari dunia, ketika sholat mungkin tidak ada dunia. Nggak mungkin, karena tidak ada pikiran dunia. Gimana Pak? Berat atau yang Pak? Berat. Tapi karena perkara yang wajib harus diberitahu, karena harus disampaikan. Tapi perkara wajib. Sekarang ilmu satu ya kan begini, rukuk itu begini, sujud itu begini. Tapi tidak pernah tuh. Apa? Definisi sholat secara rohani itu apa? Tidak disampaikan. Gimana kita mendapatkan kenikmatan di dalam? Kadang ada orang perasaan udah bunyi tapi belum itu banyak. Oh saya udah, insya Allah saya udah fokus. Perasaan, tapi karena tidak biasa ilmu khusyuk, akhirnya apa? Khusyuknya cuma perasaan. Makanya pentingnya ilmu itu di situ. Jangan sampai apa yang kita rasa itu cuma perasaan, bukan realitas. Bapak mimpi dapat duit 1 M. Bangun itu senang nggak? Senang nggak? Pas realitanya ada nggak? Nggak ada. Berarti apa? Perasaan doang. Nah itu perasaannya sedekah, perasaannya sholat, perasaannya itu hanya perasaan. Karena tidak
tidak didasari ilmu, artinya sodakohnya belum hakikat sodako, sholatnya belum hakikat sholat. Itu sebenarnya ilmu ini. Banyak orang bertanya, ya Allah mana pahala sholat saya, mana pahala sedekah saya, nggak ada. Kenapa? Dia sedekah, dia sholat, dia melakukan kebaikan, tapi tidak menggunakan ilmu. Nah ilmunya khusus ini dibedakan sama Al-Imam Al-Ghazali. Gini loh cara khusus ini. Kenapa sahabat itu? Kenapa sahabat itu kalau sholat langsung datang pertolongan Allah, langsung sholat kontak. Kenapa mereka bisa begitu? Ini dia beritahu caranya begitu. Ketika sholat dunia kan teori dia juga. Ketika kita kejar dunia, even di dalam sholat dunia nggak bakal ada, karena kita mengejar dunia. Tapi kalau kita tinggalkan dunia, tinggalkan ini, tinggalkan urusan rumah, tinggalkan urusan kantor, tinggalkan urusan apa tadi dagang, tinggalkan urusan keluarga, kita tinggalkan dalam sholat, itu dunia bakal nih. Betul nggak? Yeah. Teori dunia itu seperti bayangan. Apa? Bayangan itu dikejar sampai nggak? Kalau kita bayangan sampai nggak bakal dapat. Tapi kalau kita ninggalin bayangan kejar kita nggak? Nah, ketika sholat hilangkan urusan rumah, ketika sholat hilangkan urusan apapun itu yang urusan dunia juga. Nah, ketika itulah kita menghadap Allah, dunia malah mengejar kita. Maka apa? Selesai sholat, hajatnya dikabulkan oleh itu udah jam 2 malam sampai jam 7. Enggak ada yang datang untuk pertolongan. Kenapa? Ketika sholat hatinya apa? Belum perasaannya menghadap Allah. Makanya 2 rakaatnya ahli ilmu itu jauh lebih istimewa dibanding 1000 rakaatnya ahli ibadah tanpa ilmu. Coba 2 rakaatnya ahli ilmu kualitasnya jauh lebih baik dibanding kita sholat 1000 rakaat ahli ibadah tanpa di sini kualitasnya di sini. Yang harus sholat kita meningkat kualitasnya tidak tingkatkan. Balik lagi sholat lagi, ya Allah, utang begini, ya Allah, utang begini, ya Allah. Balik lagi ke sini, ulang lagi. Nah, mungkin gitu aja seterusnya. Gak pernah mendapatkan kenikmatan di dalam sholat nangis menghadap Allah karena dosa-dosa banyak, karena kita cinta sama Allah itu gak pernah. Nah, di sini saya itu bukan marah-marah Pak ya. Saya emang begini kayak ngomongnya. Betul. Maka kualitas sholat ini pelan-pelan kita perbaiki. Ini yang ngomong bukan berarti. Cuma alhamdulillah kita tuh ditata sama guru, sholat itu langsung di hadapan guru. Jadi ya itu betul-betul ngajarin sholat kita itu bagaimana. Jadi loh kalau takbir itu apa yang kamu bawa ketika takbir, apa yang kamu bawa ketika bismillahirrahmanirrahim, itu setiap ayat yang kita baca ada yang kita bawa. Hati kita, husnuzon kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, itu dibawa dalam terus. Akhirnya tak terasa sholat itu panjang dari jam 1 sampai jam 3 tak terasa cuma 5 menit gitu Pak. Sholat dari jam 1 sampai jam 3 rasanya sudah boleh. Dan itu pernah saya rasakan. Bapak pernah Pak sholat 2 jam, rasanya kayak 5 menit. Nah itu harus kita cari. Dalamnya apa? Kita itu sholat dan lagi waktu dari hati Allah. Berat atau enteng Pak? Enteng bagi orang-orang yang dientengkan oleh Allah. Berat bagi orang yang diberatkan oleh Allah. Kan yang bikin berat siapa? Allah. Yang bikin enteng? Allah. Ya udah kita sama Allah, ya Allah entengkan saya supaya khusyuk kan. Kemudian itu yang berapa? 3. Yang keempat, wastahi dan malulah engkau, antuna dia engkau bermunajat
menghadap Allah Subhanahu wa taala, Maulana, Tuhanmu di qalbin ghafir, dengan hati yang lalai. Ini sebelum takbir semua, Pak. Ini semua paling dilakukan sebelum takbir. Bapak anak-anak lalu saya menghadap Allah, tapi hati saya lalai. Ya Allah, saya mau menghadap Allah. Ya Allah, saya menghadap Allah, ya Allah, saya tolong bersihkan hati saya.